Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah, merebut ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, lalu berkilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqim-Muqim, juga Dzikrul Qarabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Hidup di dunia
يومنا هذا إلى يوم الآخرة manfaatkan waktu, janganlah termaku. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantap pegang tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la, al-waliyil maula, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah, sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Mukimuddin bersama-sama kita laksanakan panggilan perintah Allah, yaitu ibadah mahdhah, salat fardu subuh. Sekaligus kita ikuti kegiatan rutin pengajian subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan dibarakahi Allah. Amin. Barokah umurnya, barokah hidupnya, barokah keluarganya, barokah anak keturunannya, barokah rizkinya, barokah manfaat ilmunya. Amin Allahumma amin. Seperti biasa sebelum ngaji saya ajak untuk tawajuh munajat, yaitu minta tolong kepada Allah, karena kita ini hakikatnya amat sangat lemah,
butuh support, butuh bantuan, butuh pertolongan Allah. Termasuk pertolongan di dalam memahami, mengaji ilmunya Allah dalam kajian kitab Tasawuf kita Al-Hikam ini. Mari seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bil ikhtisar langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi kajian nomor 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bi dzullika yamudduka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'fika yamudduka bi haulihi wa quwwatihi. Nomor kajian 155 ini kita belajar dan diajari oleh penyusun kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Buktikan sebagai hamba, sebagai makhluk, kita ini faham sifat yaitu makhluk, sifat ciptaan Allah, sifat kehambaan, agar Allah menampakkan rahmat kasih sayangnya. Jadi menungso sing paham nek dadi menungso. Manusia mengerti sebagai ciptaan Allah. Karena itu sadarlah dengan sifat-sifat ciptaan, bukan sifat yang mencipta. Nah, bermasalahnya hidup itu karena ciptaan merasa sama dengan yang menciptakan. Dari kalimat ini nanti ketahuan manusia setengah Tuhan. Ini sumber masalah dalam kehidupan itu. Wujudnya menungso tapi kelakuannya kayak pangeran. Dan ini nanti yang akan muncul yaitu permasalahan-permasalahan. Mari kita baca ke asli kitab di hikamnya. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tampakkanlah sifat-sifatmu wahai manusia. Ketokno kon iku menungso. Asli menungso kon iku. Katanya kitab hikam gitu. Yamudduka bi awsafihi. Tampakkan sifat-sifatmu, niscaya Dia Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Yang dimaksudnya ini siapa? Allah. Ketokno kon iku makhluk duwe sifat banyak, nanti ditunjukkan sifat dasar manusia dituturno nang kita hikam. Wong gak paham niki ngene kok istilah Jawa kebat keliwat. Ngerti kebat keliwat? Bahasa lain kebanteran. Hidup itu ya normatif saja. Kebanteran ya gak apik, nek gak hati-hati kejerungup, betul? Terlalu gewena pelan ya gak bagus, gak tutuk-tutuk enggon. Yang baik muni ya, yang baik
Khairul umur ausatuha, sebaik-baik itu tengah-tengah. Yo gak kebanteren, yo gak meneng. Nah, ini dalam konteks memahami pesan seperti ini. Tahaqqaq bi ausafika, tampakkan sifat-sifatmu. Yamudduka bi ausafihi, niscaya Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bi dzullika, tampakkan yaitu kehinaanmu. Yamudduka bi izzihi, niscaya Allah membantu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi ajzika, dan tampakkan kelemahanmu. Yamudduka bi qudratihi, niscaya Allah membantumu dengan kekuasaannya. Tahaqqaq bi du'fika, dan tampakkan ketidakberdayaanmu. Yamudduka bi khaulihi wa quwwatihi, niscaya Allah membantumu dengan daya dan kekuatannya. Ini hikam. Lalu ada juk-juk, yaitu narasi motivasi. Jenengan pernah ya dulu itu mendengar istilah populer dulu. Nah, ini ada kaitan dengan ranah kepentingan tertentu. Bersama kita, lo kailing. Pernah dengar itu? Bersama kita. Kok modelnya jawabnya peding ini? Bersama kita salah. Maka ini gak paling jawab peding. Kita bisa apa? Bersama siapa? Kalimat ini sangat memancing tanya. Bersama siapa kita bisa apa? Kalau kita itu merasa bisa, itu salah. Ngaji hikam ini, mending no ati. Merasa bisa itu salah. Tapi kalau bisa merasakan, benar. Sebenarnya kayak kalimatnya diwalak-walik, tapi gak. Sisi tertentu jadi subjek, sisi itu jadi objek. Bersama Allah kita bisa menyelesaikan masalah. Benar betul nih. Apa sih muni Allah kok gak wani? Kenapa menyebut Tuhan kok seperti ketakutan? Padahal segala urusan hidup itu kata kunci finishnya ada pada keputusan Allah. Itu namanya tauhid. Bersama Allah kita punya kekuatan. Bersama Allah kita memiliki harapan dan jadi kenyataan. Jadi Allah itu menjadi subjek bukan objek gitu loh. Nah, ini belajar dari ngaji hikam menegakkan keyakinan sekaligus menjernihkan hati. Masih ingat ngaji hikam itu setelah saya ngajar di beberapa tempat sudah khatam. Simpulnya menurut saya loh, barangkali menurut pengajar yang lain beda nggak apa-apa. Ada 3, tak balen ini cuma. 1 menguatkan iman. Tujuannya supaya imannya kuat, kokoh. Lah iman yang kuat itu bagus dan dicintai oleh Allah. Kita berharap mendapatkan yaitu cintanya Allah. Kalau kita itu belajar mencintai Allah itu wajib. Tapi apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Wong akon-akon iku akeh, tapi nek diakoni iku titik. Bener betul ngomong kula niki. Wong akon-akon pinter iku akeh, merasa pandai itu banyak. Tapi betul-betul orang itu pandai itu terbatas. Nah, dari sini aja sudah kelihatan. Mengokohkan keyakinan atau menguatkan iman, ini fikam. Yang kedua, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa atau berseni hati atau beningno hati. Wis tak tutun. Sing nomor 3, membiasakan berpikir positif. Husnul dzan. Belajar membiasakan berpikir positif. Itu modal dasar manusia bisa
menjemput kesuksesan di dalam hidup, fid dini wad dunya wal akhirah. Lah, berpikir itu kan bagian dari perangkat hidup. Nek menungso ya mesti mikir. Ana wong kok gak gelem mikir, ya dudu. Sampai di bar dudu menungso gak gelem. Berarti apa ya? Tapi nek dadi wong aja abot-abot mikir, nggarai kepi. Mikir ku awal-awal dadi wake kalimate. Mikira tapi aja abot-abot. Ana sing gak perlu dipikir karena iku duduk wilayahmu, iku wilayah Gusti Allah. Wis tak walen-walen iki. Sing gare urip sedih, nelongso, abot, duduk wilayahe dicampuri. Napa niku wis tak duduno jatah hidup. Itu wilayah Gusti Allah, duduk wilayah awak dhewe. Napa Ustaz jatah hidup? Siji umur. Umur jatah. Lah jatah itu ana batese, betul? Loro rezeki, itu jatah. Nek urip yang duwe rezeki. Nek rezekine wis entek ya wonge mati. Niki hukum logika iki. Selama wong sik urip berarti duwe rezeki. Lah rezeki aja dimaknai mesti materi. Manungsa niku kan diwuruki pinter tapi milih bodoh. Rezeki dianggap mesti nuwun sewu materi, tuwek, donya. Tutuk niku iku bagian dari sebagian pengertian nuwun sewu, awak waras, tangi turu, sehat niku. Coba bayangno, tangi turu langsung gak sehat. Kula wis tahu cerita. Direkam ini tapi bukan di majelis ini, di satu pabrik besar. Ana wong wayu. Sing tak critakno ayu sing elek gak usah. Wong ayu sampean niku kesinggung. Mboten basa wong nek diberi kelebihan oleh Allah, sifat kemakhlukan iku muncul. Wayu tiang estri. Ya gak ada mek perumahan kene. Nah, mari turu tangi wong wedok niku lak nuwun sewu. Perempuan dengan cermin itu saudara kembar. Jadi pokoknya tangi turu wis ndelok kaca api irungku wis ana apa wis ilang. Berkaca. Lah kok wong iku mohon maaf mesem petot. Apa petot itu? Bahasa Indonesia petot itu apa? Ispedotnya lama suka paham ya. Ternyata dia ini kena stroke ringan. Datang itu makanya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bangun pagi, bangun tidur ke awak diparingi waras niku rahmate Allah. Nyatane iki mang ono sing tangi turu pedot. Lah jenenge wong ayu pedot, ayune berkurang. Durung ilang sih berkurang. Nangis soalnya tadi sampai niku nuwun sewu titik-titik nangis tapi nek dosane tambah gak nangis belas. Wah akhirnya kalau ditelepon sama tahu tuh kira gimana Ustaz ngambil nangis wis kurang makane kula ngene nelpon nangis malah aku tadi mikir ngene iki. Oke enten apa Bu? Kula kenging musibah apa bayangan kula niki musibah kan akeh, mungkin kecelakaan transportasi ta apa. Dadak matur ngoten dheweke niku cerita tangi turu bercermin ngaca petot kena stroke ringan. Wedi ayune ilang, bojone gak seneng. Marene golek sing gak petot. Paham iki? Akhirnya nangis lawar wis potong salah nggih pun sering-sering mesem cek gak ketok. Iki cerita kisah ringan. Akhirnya wis terapi kali njaluk barokah donga kula donga balik wis gak petot maneh. Berarti dicoba titik nang Allah ditarik.
Coba. Saiki wonge wis gak tapi ayu, soal wis tuwek. Tapi wis gak petot. Nah, saiki ditakoni, wis tuwa gak petot. Ambek sik enom petot, milih ndi? Milih ndi? Ya bojoku iki sik enom, ayu tapi petot. Nah, alhamdulillah saiki wis tuwa wis gak petot tapi tuwa. Sampeyan milih ndi? Lho kok gak milih ku ya apa sih? Nuwun sewu, kula ngaji ngene iki napa? Wong ngaji subuh iki seger kok. Mosok poso sing nyamene alum ya apa? Pun. Niku contoh. Nah, sekarang ke hikam malih. Jadi dikatakan dalam hikam, buktikan, tampakkan, perlihatkan, ketokno, yaitu dengan sungguh-sungguh sifat kehambaanmu, sifat kemakhlukanmu. Ojo ditutup-tutupi. Apa sifat manusia secara mendasar? Di syarah hikam dikatakan nomor 1 fakir. Fakir itu dimaknai butuh. Jadi nek jenenge menungso mesti butuh. Butuh apa? Macam-macam. Fakir dalam konteks domainnya ngaji tasawuf yaitu orang yang hatinya ta'alluq, bergantung, butuh. Bukan fakir dalam pengertian yaitu fakir. Nah, fakir dalam fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap, rezekinya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka ini bagi-bagi zakat ini dapat urutan nomor 1, namanya fakir miskin. Nomor 1 fakir. Ini sifat dasar. Jangan merasa jadi manusia kaya. Karena kaya itu sifat kesempurnaan miliknya Allah. Manusia ndak. Sak sugi-sugi menungso sik kalah karo sugine Gusti Allah. Makanya gak usah mekedel, apa mekedel ya. Wadah, iki sugih nyar-nyaran iki, melaku gak ketok uang iki. Enten ya Allah, masalah ngalor ngidul cerita pamer donya. Gak ditakoni kondo. Alhamdulillah kayak api. Wingi aku mari ndhepe omah, ngene dituduhno wong. Padahal sing diceritani iki gak duwe omah. Alhamdulillah iki apriyo aku iso ganti mobil. Ngomong ku delok sing dijak ngomong. Maka ndak istilah gak level kok. Gak padha. Ndadekno uang niku nelongso memunculkan sifat sedih dipameri niku dosa. Makanya sampean sugih-sugih ya, tapi gak usah dipamer-pamerno uang. Padahal kalau nang masjid ini lho pamer donya. Ana gak? Ana gak? Muni ya, ana gak? Wong ndi? Oh, masjid pamer mobil diketok-ketokno, mobil iku. Niki enten cerita, tapi ya muga-muga gak nular ini wong wedok sugih nyar-nyaran. Nah, senengane mas-masakan. Akhirnya tuku gelang sampai sak lengen, apa sak lengen niku. Digawe kewabeh. Lah, nuwun sewu. Wong gak ngerti ngaji syariat begini wong salat. Waktu takbiratul ihram tangane diangkat, rukune buka, gelange muni kroncong. Iki sembayang apa ngremo? Lho ngeten iki ana. Sik tangga kanan kiri cek ketok nek dheweke duwe. Ya Allah. Nah, makane nggih tiyang niku tasik kegodhon. Sifat-sifatnya Allah dicolong. Makanya di hikam dikatakan nomor 1 fakir, nomor 2 sifat dasar manusia itu kurang, gak pernah ada cukup, kurang. Sampai duwe apa lah tetep sik kurang. Iya aku wis duwe tapi sik kurang ini. Enten kata iku? Nah, kalau saya ngomong gak enak ya bener iki.
Uang ku nek gak tau neriman, sik kurang ae. Wis duwe ngene kurang, ini kurang. Niku situ terakhir kurang ajar. Lah ya apa sembarangan Allah dituruti sik gak iso nerima. Makane uangku diarani soge asli. Iku bahasa kitab qona abi fadrillah wa syukran ala ni'amillah. Iku soge asli. Duduk soge kawe, apa soge kawe? Qona abi fadlillah, merasa cukup dengan karunia-Nya. Wujudnya berapa dan apa itu relatif. Alhamdulillah elek-elek ya duwe omah, masih elek ya omahe dhewe. Iku dan dianggap sebagai wasilah, merasa cukup untuk sarana wasyukron ala ni'amillah, sebagai pembuktian untuk mensyukuri nikmatnya. Niku soge asli. Alhamdulillah, aku kok gak tahu saya kendok kene. Iya saiki, alhamdulillah oleh barokahnya Mekah iso tuku omah. Nah, niku beneri. Gitu loh. Tapi Mas sampean kok welek wis gak apa-apa, sementing gak kaudanan. Jadi merendah tapi tinggi. Meninggi tapi jatuh. Itu falsafah hidup. Saya pernah cerita ya, diundang ngaji dalam satu instansi di Surabaya, di daerah utara sana. Ada tulisan kalam hikmah. Ini hikam kan kalam hikmah, podo iki. Coba bedanya ini resapannya religius, yang itu lebih bersifat nasihat umum. Jadi tulisan kuat itu sana nih, kalimat. Merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkan kamu. Kalimat itu menginspirasi. Merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkan. Iku nek bahasae menino ati wong iki gak rendah. Sampai tidak ada yang bisa merendahkan kamu. Berarti orang ini tidak bisa direndahkan. Berarti mulia. Tetap makanya ono hadisin ku ngene lho. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaddu merendah, derajatnya oleh Allah diangkat. Makanya ahlu batin memberikan ilmu iku nek didu balapan banter-banteran sampai adab menuju titik tujuan lebih cepat adab. Tetapi adab yang dilandasi ilmu tambah sempurna. Gak kabeh wong pinter iku ngerti. Tapi nek wong wis disebut paham atau ngerti mesti pinter. Makane lah wong paham iku gak mesti karena pendidikan formal. Kadangkala justru resapannya pengalaman informal. Beras iku putih duduk mesti krana diseleb. Tapi karena gesekan dengan beras lain. Inilah interaksi sosial mendewasakan dan menguatkan, yaitu kehidupan. Uang ku nek gelek kumpul uang yo akhirnya paham uang. Makanya ngerti kebutuhane uang. Nono uang kok gak ngerti kebutuhane kumpul uang. Yang uang iku durung dadi enggak tahu. Sampeyan ngajar ngomong to. Gombol uang ku ukurane uang dudu ukurane awak dhewe. Nek ukurane dhewe jenenge egois. Iyalah, masih awak iki ngene gak perlu lah. Ketok-ketokno. Kan kabeh sik durung iso kaya awakku. Ngoten lho. Duduk ngene, kabeh apa kalah karo aku. Iki wis ketok. Begeduti ku ketok. Nomor telu lemah. Menungso iku lemah. Makanya butuh support. Mungkin ono akhir dadi donga niki. Terus apa maneh? Hina. Kata Syarah Hikam, setidaknya sifat dasar manusia ya 4 itu. Apa? Fakir, kurang, lemah dan hina. Lalu muncul dalam doa munajat supaya sifat dasar 4 ini oleh Allah diangkat menjadi tidak begitu. Dungane Nabi Ibrahim sing nate kula mono bala balik aku niki kula damel zikir rutin kula mesti donga niki terutama nek dalu. Allahumma inni dhaifun. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Iki pengakuan statement. Fakawini
maka kuatkanlah aku. Sifat dasar manusia lemah, sifat dasarnya Allah itu kuat. Limpahkanlah kekuatanmu ya Allah pada diriku agar aku tidak menjadi orang yang lah ini bener. Allahumma inni dhaifun faqwini. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Yang menguatkan siapa? Allah. Ini kita tauhid. Wa inni dzalilun, dan aku ini hina. Fa'izzani, maka muliakanlah aku. Sifat dasar manusia merasa hina. Maka bantulah aku ya Allah menjadi mulia dengan sifatmu. Wa inni fakirun, dan aku ini fakir. Aku ini butuh, aku ini kekurangannya banyak. Fa'aghnini, cukupilah aku, kayakanlah aku. Jadi ini semacam perbandingan. Ini penuh dengan kelemahan itu manusia, ini penuh dengan kesempurnaan itu Allah. Makanya apabila panjenengan ingat ngaji kula sing sadereng niki, ada 3, yaitu sifat dasar Allah yang itu meresap kepada manusia apabila Allah menghendaki. Sifat kamilah, sifat yaitu kesempurnaan, itu milik Allah. Jadi ada ya kamil, kamilah, sifat jalallah, kalau kamil sifat jalallah, jalal itu keagungan. Kemudian sifat kesempurnaannya Allah, kamilah tadi. Yang ketiga sifat jamalullah, keindahan. Makanya apapun yang disandarkan kepada Allah sempurna, mulia, agung, dan indah. Ngaji loh. Kalau diresapi dengan sifatnya Allah itu membuat rasa nikmat. Asy-Syaikh Abu Ishaq atau Syekh Ibrahim Al-Kharawi, nah, beberapa pensyarah menampilkan performance sosok manusia. Ini namanya orang yang sudah bisa makrifat kepada Allah, maka ditiru. Makanya ada nasihat begini, kalau kamu belum bisa mengenal Allah langsung, maka belajar mengenal orang yang sudah kenal Allah. Itu namanya suluk terabas. Nek jenengan gak iso, yaitu namanya mendekati orang itu, maka dekatilah orang yang bisa mendekatkan ke orang itu. Itu namanya wasilah. Nah, kita ini kan ada wasilah amal, ada wasilah sifat-sifatnya Allah, macam-macam di Quran itu banyak itu. Ia mengatakan orang-orang soleh, nah ini orang soleh itu masuk di dalam kelompok manusia yang dilimpahi nikmat besar. Ini Quran itu ada 4. Minan nabiyyin, nomor 1 golongan para nabi, rasul, utusan Allah ini, manusia pilihan Allah dilimpahi nikmat besar. Ya, ada nikmat besar, ada nikmat kecil, sudah diterangkan ini. Ingin tahu penjelasannya, lihat ceramah saya di YouTube, rekamannya itu. Pertama minan nabiyyin, nomor 2 wasiddiqin, golongan orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Di bulan Ramadan seperti ini, mari kita yaitu mencari konco teman orang-orang siddiqin, ahlul ilmi, ahlul ibadah, niku didekati, jangan dijauhi. Nah, nomor 3 wasyuhada, para pejuang-pejuang agama Allah. Ini orang yang dilimpahi nikmat besar. Wong sing gelem ngeramut perjuangan, gak ono bayarane tapi gigi. Sebab ono loro. Kok semangatnya tinggi, soalnya bayarannya tinggi. Tapi gak ono bayarane kok semangat ya. Karena bayarannya terlalu besar, nggak bisa dihitung. Ngeramut masjid niku diberi ongkos atau gaji atau honor seberapapun itu masih kalah dengan yaitu jaza yang disiapkan oleh Allah. Makanya jenengan mengukur orang senang ojo berarti dengan jumlah angka uang besar. Ada saking besarnya sampai tidak bisa dihitung. Itulah jaza balasan dari Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Donga mari sembahyang tarawih niku lho mari niku puncak daripada karunia besar, ridho dan surganya. Nomor 1 apa? Katanya Syekh Abu Isa Ibrahim Al-Kharawi, orang-orang soleh itu memilih 7 sifat dan menjauhi 7 sifat. Nah, nek sampean kepin dadi wong soleh, barang 7 ini harus dikenal dan 7 yang kedua harus dihindari. Apa? 7 satu sifat yang dipilih oleh orang soleh. Nomor 1, ia memilih fakir. Wong fakir kok dipilih? Serba kekurangan. Padahal nanti dalam konteksnya nafsu menghindari itu. Wong ono sing enak kok milih iku nafsu dieling-eling iki. Ono sing enak kok milih gak enak. Karena ketika sama-sama itu nanti diberikan menurut ngaji menengok hati, orang yang milih selalu enak tidak mau pernah ketemu ndak enak, orang ini nanti akan terjebak di dalam yaitu tujuan yang salah. Tak bodoh. Makanya kalau kita itu misalnya dilimpahi banyak fasilitas hidup, tetap saja jadi manusia. Serba terbatas. Lalu bersadar dan bersandar. Ada 2 teori ngaji hikam, 2S, sadar dan sandar. Sadar hatinya dalam fungsi aktivitas, sandar hatinya kepada siapa itu dipasrahkan. Tadi tiang dikunggih gak sadar, berarti akalnya belum sempurna. Kalau gak mau bersandar berarti sombong. Sama nilai koyok yo urip iso diatur, iso ngatur dhewe. Padahal di balik jebakan itu dia nanti pasti butuh tolongan. Cuma kadang-kadang keliru. Bersandarnya kepada siapa minta tolongnya itu. Ada aku sebut dari iki. Keluargaku sebut dari wong iki. Ngeten iki kan bersandarnya kepada makhluk. Lah makhluk masih ada titik dhaif lemah. Ketika jatuh alare sing tak jagakno tibake. Nomor 1 memilih fakir kekurangan. Memilih jadi orang miskin daripada kekayaan. Ngene iki kaya itu, kontradiktif. Lah lapo urip kok milih melarat, ya enak dadi wong. Lah sampean kan gak paham. Kok disuruh milih nang Allah. Tapi nanti di balik pilihan ini akan ada namanya implementasi akibat. Kata Syekh Abu Isa Ibrahim Al-Kharawi, memilih fakir atau kekurangan, kemiskinan daripada kekayaan. Memilih kelaparan daripada kekenyangan. Makanya ada ibadah namanya siam, poso. Kenapa kok kita puasa? Kenapa kok mau disuruh puasa ini? Selain karena dasar kita itu orang beriman, bukan hanya itu. Itu kan namanya normatif. Bagaimana filosofinya orang kok harus lapar itu apa? Pada jamaah. Dari itu ya ibadah puasa itu kan ibadah yang bersifat apa? Qalbiyah, ruhiyah, sirriyah, rahasia sekali. Makanya balasannya wa ana ajzubihi. Enggak ono, gak ketok, gak ero. Tadi sampean poso ngene iki dikei Allah pahala berapa? Nek ngene hadis ini mek dosa yang lalu dan akan datang tapi enggak itu saja. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Salat, zakat, haji, sedekah itu untukmu manusia kata Allah. Tapi nek puasa itu untukku, untuknya Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, karena itu akulah yang akan diberikannya, diberi apa? Ini rahasianya Allah. Ada hadis disiapkan yaitu surga dengan pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ngono-ngono hanya serpian-serpian, tujuan besarnya ini Allah yang cari hikmah, menelisik
di dalam hikmah ibadah puasa banyak membangun sensitivitas, kepekaan kolbu. Makanya ana wong posone dilakoni tapi ati ini kan duwe perasaan ambek wong liya. Niku puasa yang gagal. Ojo ngitung dina alhamdulillah sampai 20 hari sekarang 21. Ya, tadi malam selikur enggak? Nggih. Tapi kita enggak berhikmah apa-apa. Mek latihan lapar. Makanya harus mulai belajar berubah dari puasa rogo menuju puasa rasa. Selama ini kita cuma melestarikan puasa rogo, imsak sampai maghrib gak mangan, gak ngombe, mohon maaf gak rokokan, gak ngumpuli bojo dan sebagainya. Ini sih rogo, tapi belum, yaitu menumbuhkan kepekaan hati, itu namanya rasa. Dan yang akan nanti ternilai itu rasanya. Makanya yang jujur itu adalah rasa. Rogo niku rupa. Ada juk. Yang penting rasanya bung. Kan ini tiang ini, yang ini turun kerasa itu dilungkus jam-jam 9, jam 10, wetengi mulai apa? Oleh peri, lo aja dikai ngono Gusti Allah. Tadi ini aku itu lo poso sampai hari ke-20 itu gak kerasa blas, iki jenenge tumpul. Lah gak kerasa luwe apa? Atimu gak nampak perasaan peka peduli kepada lingkungan. Lah nek sekedar latihan lapar iku padha karo diet. Latihan menguruskan badan. Aku lho poso, kok tambah lemu ya? Ana ngono iku? Lah gak lemu ya apa? Nek mari buka. Lho, kula gak wong liya aku dhewe, masalah. Lah lapo nek Ramadan kok tambah jenenge daftar menu. Kula niku nate di-share kanca kula ngguyu. Hari pertama kolak. Hari kedua apa? Sampai saulan itu daftar panganan tok. Iki poso tak kewani. Lho ngono lho bangga. Rundingan ambek kancane waktu Ramadan lho, rundingan badokan, apa badokan lho. Lho kok iso dadi padahal poso tujuane mengendalikan syahwat, yaitu syahwat perut. Lu tambah gagal kita itu, gagal tapi merasa berhasil. Mari dirubah, belajar. Lanjut. Memilih kerendahan diri daripada kemasyhuran dan kebesaran. Ada orang itu ana uang itu gak sampai seneng, terlalu ditonjol-tonjolkan, diapresiasi, diagung-agung, gak seneng. Lah apa seneng. Malah ono sing bangga, malah mencari kemasyhuran. Bahasa lain sekarang namanya pencitraan. Pencitraan itu nek wis ngejembenino ati, itu artinya orang sedih ditunjukkan ke orang lain. Bukan kitman musibah. Lah ya apa asline wong iku elek, tapi di depan publik diketok-ketokno. Makanya ono istilah elek rungone tapi bener rasane. Dadi uangku bloko suto ae. Apa bloko suto? Apa? Anane. Wis gak usah neko. Kadang kala wasalah wis. Wong kadane ngono ngomonge sundul langit. Apa sundul langit itu? Wis biasa-biasa saja. Bon. Orang yang soleh itu kata Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi mengatakan lebih memilih kerendahan daripada kemasyhuran atau kebesaran. Lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan. Dihinakan manusia itu tidak apa-apa. Yang penting dimuliakan Allah. Jangan mencari mulia, karena mulia itu makom, kedudukan karunia Allah. Tetapi kalau kamu bekerja, bekerjalah yang benar. Kalau kamu diberi amanat, terimalah dengan amanat yang benar. Agar apa? Allah melimpahkan rahmat.
Kan nek tiyang niku semanjene makom dadi tiyang niku mulya. Dibuli, dihina, direcoki, tetep ae Allah ngangkat. Aku gak ngai contoh sampean krasa. Ana wong diilok-ilokno gak karu-karuan. Wis sing dituduh ngene. Sampai sekarang tetap ia menjadi pemimpin. Sapa itu? Enggak peka blas iki poso gak keterima berarti ini. Sapa itu? Kula suwakno ya Allah, suwaken ning diilok-ilokno gak karu-karuan. Kurang sabar apa nek kula ngene iki contone wong atine bening. Dihina tidak merasa hina. Makanya gak usah. Orang hebat bukan karena banyak dukungan. Quranul muni, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Fatanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Niku ayat akidah. Uang ini derajat. Goncangan ya apa tetap. Makanya kita harus percaya setelah usaha ada namanya takdir yang diterima. Kurang apa cara manusia untuk bisa merebut kekuasaan? Belum waktunya, belum saatnya, belum takdirnya, gagal. Betul? Nek eling ngene, nek duwe karep jangan dipastikan pasti keturutan, itu namanya nafsu. Jalani dan bersandarlah kepada yang bisa memutusi. Siapa? Gusti Allah. Nyambut ke sing gedhe sing bener. Ngramut bojo anak sing apik. Mari nang pasaran Gusti Allah. Anak bojo kuwi ya Allah. Donya kuwi Allah. Iki akidah gitu. Ojo digandoli nemen-nemen. Mari jadi wong sukses, kena goncangan pandemi goncang. Akhire biyen taat ibadah, sekarang lemah ibadah. Ini namanya rohani bermasalah itu. Nah, monggo hati-hati. Lanjut. Ia lebih memilih kerendahan daripada kesombongan. Memilih kesusahan daripada kesenangan dan memilih mati daripada hidup. Artinya memilih mati itu tidak takut mati dan dengan cara apa? Bersiap diri sebelum dijemput kematian. Niki menurut salah satu orang yang disebut Ma'rifatul Abu Syekh, yaitu Ishaq Ibrahim Al-Kharawi. Nah, sekarang kenapa kok harus dipilih? Disarahikan, diterangkan begini. Sebab dari sifat-sifat kaya, kenyang, kedudukan tinggi, senang, gembira, semua akan merubah seseorang menjadi lupa akan yaitu sifat-sifat kehambaannya. Tadi 4 sifat kehambaan yang ditunjukkan: fakir, kurang, lemah, dan hina. Sehingga ia akan terjerumus di dalam kesombongan, kebanggaan, ujub, dan lain-lain. Mulai beloknya hati itu karena diberi nilai lebih. Uang kunek bodoh, melarat, hina, api sombong, gak ono sing disum. Monggo poso lho poso. Sing kuat, sing lemah, sing melarat, sing sugih. Nek poso kabeh petenge luwe. Muni apa? Apa nek sugih gak luwe ngono ta? Malah tambah nemen. Kebiasaane enak terus ngempet. Makanya ono cerita kisah inspirasi yang baca itu gini. Ada pembantu rumah tangga ikut orang kaya dibayar besar tapi yang tidak kerasan, lebih memilih yaitu keluar. Nah, lalu omong-omongan sama yaitu sesama pembantu. Kon kerja ngene bapak iku atau ibu iku dibayar piro? Aku dibayarnya tapi aku gak seneng aku. Ngapa gak seneng? Pokoknya aku gak nyaman. Konon kisahnya ini cara orang kaya dan orang yang mengerti atau orang makrifat menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini yang menceritakan salah seorang ulama besar, enggak salah insyaallah, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan gitu. Ada pembantu kerja di rumahnya orang kaya. Lalu sebelum Ramadan tiba, pembantu ini diajak ke pasar. Yang mengajak ya tuannya. Lalu tuannya, ayo kamu ikut. Kemana Pak? Kemana Bu? Ke pasar. Sekarang ke mall gitulah ya, swalayan. Lalu semua barang di pasar, di mall apa diborong.
Di borongku dituku wape. Pembantu ini kaget. Loh, untuk apa Pak? Untuk apa Bu? Apa mau punya hajatan tak? Kok beli barang banyak makanan ini? Loh, kamu tidak tahu tak? Ini kan kita persiapan akan kedatangan bulan Ramadan. Nah, pembantu ini dulu pernah belajar agama. Ramadan itu bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lu wong kok tambah nuruti nafsu. Akhirnya pembantu itu ngomong gini. Lah untuk apa? Ini kita harus nanti persiapan. Makan berbuka harus bergizi supaya badan tidak lemes. Utak tak sendiri. Kita persiapan sahur harus begini isi makanan ini turun yang lainnya. Akhirnya apa? Pembantu ini di rumah tidak pernah istirahat. Kok bisa? Terus dikerjakan dalam rangka melayani majikannya yang menjadikan Ramadan adalah bulan untuk bermanja-manja, bukan bulan untuk berprihatin dengan ibadah Allah. Akhirnya metu keluar, padahal digaji besar itu. Keluar, ia keterima di rumahnya yang nggak seberapa kaya, tapi ngerti agama. Dia ikut salah seorang ustadz, kiai atau apalah. Di situ selalu kontras dengan yang ikut orang kaya. Jarang-jarang diajak pergi ke pasar, ke mall. Ya biasa saja. Tapi selalu dibangkitkan ibadah. Ayo ke masjid, tarawih berjamaah. Ayo. Jadi pembantu merasakan, aku nek Ramadan kok melok Pak Ustadz Pak kok malah tambah ringan ya. Melok wong sugih mau tambah kepegel kabeh. Ngerti ngomong kok iki? Satu sisi lebih menuruti hawa nafsunya, satu sisi bisa mengendalikan nafsu. Dari kisah ini disimpulkan banyak orang diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan tapi gagal. Makanya kata ahli mikir, wong urip ndok Ramadan ngaku Islam iku kelompoknya ada 3. Saya ceramah di mana ngomong itu. Nomor 1 kelompok manusia yazidun, imannya tambah tuh, istilahnya grade-nya naik. Yang kedua yang kusun, kelompok orang yang turun, iki imane mudun. Yang nomor 3 sawaun, kelompok tengah-tengah, gak ada perubahan. Nah, biyen gak tau melok gelas subuh, Ramadan melok, ini yazidun. Biyen melok gara-gara poso malah gak melok, niki yang kusun. Biyen gak melok, saiki yo gak melok, sawaun. Bisa bedakno ngomong lagi. Kan iki kalau tolak-tolak, rada akeh iki jamaah gak koyo berarti yazidun. Mbok iki terus tak gawe. Jadi taunya ya istiqomah iku. Tapi wis ngaji iki kan wis alhamdulillah ya. Sing melok ngaji iki sing dipilih Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing dipanggil Allah. Jadi Allah yang memanggil. Hakikatnya dakwah ngajak manusia, tapi Allah yang menentu. Masuk diajak dulu nek durung oleh hidayah. Katanya dulu belum dapat nur intiba, nur hidayah. Biar tahu tak terang nih, gak iso. Oh, nih alasan mulai sing ngantuk, sing gak seneng, sing. Kaja ngaji kamu niku asli nopo sila. Padha karo adus. Wong adus ku tujuane akeh, ana seger, ana mberseni kotoran, ana kebiasaan, gak padha. Mari mandi kita ini untuk bersih-bersih. Mari mandi kita ini untuk yaitu menumbuhkan kesegaran di dalam hidup. Sing dimaksud mandi air zahiriyah atau air batiniyah. Pengajian itu mandi air batiniyah. Makanya mari ngaji atine rasane. Nah, ngono jangan ngaji tambah muangkel aku ngene iki. Berarti wong adus kepingin ngilangno nokta atau apa ya kotoran nemplek, tapi jenis yang nemplek berat, cat disiram banyu menter baru hilangnya dipakai apa? Maksudnya juga rampelas diesek-esek ini
Bejat kaki. Itulah lambang hidup kita. Kalau hati kita sudah berkarat keras, sulit disentuh ini. Caranya Allah kirim musibah. Makanya ditulis nama rantai bala menyadarkan hati untuk kembali kepada Allah. Kena cupo. Kalau ini kemarin oleh tamu. Sekarang ini ada modus penipuan di bulan Ramadan yang sangat canggih. Ini ada tamu kemarin dari sekitar perumahan sini ke rumah. Dia hanya digoes, naudzubillah min dzalik lah, iki poso. Uang 5 juta lep hilang. Sakit coba. Makanya wong pinter gak mesti bener. Pinter mereka saja. Dunia yang namanya IT, medsos itu hanya wasilah. Dipegang orang beradab, jadilah kebaikan. Dipegang orang jahat, jadilah kejahatan. Betul? Makanya namanya teknologi itu hanya alat. Alat ini tergantung yang menggunakan. Kulo nggak ada barang cilik nama Al-Jawwal, tapi isinya ilmu ini Gusti Allah. Lawa kitab itu sak lemari ku mlebu kene dadi sakmene. Ini manfaatnya kalau orang bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan. Tapi bisa juga ndok kene isinya rahasia-rahasia tidak boleh orang lain tahu. Apa itu? Ya duwe simpenan akeh, simpenan kono-kono itu. Maka dari itu duduk salah HP ini, salah sing kadang-kadang memporing-poring HP ini dipewanting, rugi-rugi dhewe, wek-wek dhewe. Makanya jangan menyalahkan ciptaan Allah. Salahkanlah kamu cara mengapresiasi terhadap ciptaan Allah. Lanjut. Sifat yang semuanya itu membawa kepada murkanya Allah dan persaingan, yaitu yang tidak pernah ada hentinya untuk menuruti nafsunya. Sehingga apabila engkau telah sungguh-sungguh mengakui sifat-sifat kehambaanmu, kemudian engkau diberi kaya, mulia, kuasa dan kuat, engkau merasa bahwa semua itu dari dan kembali ke Allah. Engkau akan menjadi orang yang mulia karena kemuliaan sifatnya Allah. Engkau akan menjadi orang kaya karena yaitu kayanya Allah, bukan kayamu. Jangan jadi orang akon-akon tapi engkau diakui. Nah ini kata kuncinya. Makanya mari kita menumbuhkan sifat kehambaan dan kita ridho menerima sifat kesempurnaannya Allah. Bersama Allah kita hidup di dalam lindungan, bimbingan dan kasih sayang. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman bi'a wa wafiq li amalan makbul wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.